Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya akan membahas salah satu topik sederhana tentang kata repent. Jadi mungkin ini suatu kata yang tidak asing lagi, yang biasa kita kenal, yang mungkin secara biasa kita anggap itu artinya adalah bertobat. Sebenarnya tidak salah, gitu ya. Tapi kita akan melihat lebih detail kata repent ini, bahwa dalam firman Tuhan, kata repent atau bertobat, khususnya dalam perjanjian baru, itu artinya tidak hanya bertobat, tetapi ada dua, yaitu bertobat dan menyesal. Yaitu nanti kita akan lihat bahwa itu dalam bahasa Yunaninya itu sangat berbeda antara repent yang bertobat dan repent yang artinya menyesal. Secara umum biasanya kita kalau berpikir mendengar kata repent, asosiasi kita langsung artinya adalah bertobat, gitu ya. Tapi jangan lupa tadi ada dua. Nah, saya akan tunjukkan dulu yang pertama mengenai repent yang biasa yang kita tahu, yaitu bertobat, gitu ya. Ayatnya saya akan ambil di dalam Matius 3 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobatlah di sana dalam bahasa Inggris itu kata repent. Itu yang artinya bertobatlah, gitu ya. Terus ayat yang lain dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kata berbalik dan bertobat di sana dikatakan datang kepada come to repentance. Bertobat, repent. Jadi pakai yang di sana adalah repent, gitu ya. Jadi bertobat di sana menggunakan kata itu. Dalam Lukas 5 ayat 32 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Sekali lagi di sini kata bertobat dalam bahasa King James-nya, dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata repent. Nah, itu pengertian yang biasa yang seringkali kita pahami sehari-hari. Kalau kita dengar orang berkata repent, itu berarti langsung di pikiran kita bertobat, gitu ya. Ayat-ayat yang tadi saya udah ambil, gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa ternyata tidak hanya itu, khususnya dalam perjanjian baru, kata repent itu bisa artinya menyesal, gitu ya. Nanti kita akan lihat ayatnya dalam Matius 27 ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah jatuh hukuman mati, menyesallah ia. Kata menyesal dalam King James itu juga ditulis repent, tapi artinya bukan bertobat, artinya menyesallah dia, gitu ya. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam tua, kepala dan tua-tua, gitu ya. Dalam Matius 21 ayat 32 dikatakan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, dia bilang, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Kata menyesal dia menggunakan kata repent juga. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Ayat yang ketiga, dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi meskipun aku telah menjadikan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Paulus bilang tidak menyesalkannya. Kata menyesal di sana, Paulus juga menggunakan kata repent. Memang pernah aku menyesalkannya. 2 kali dia ngomong kata menyesalkannya dan dua-dua menggunakan kata repent. Karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kedati pun untuk seketika saja lamanya. Nah, di sini ada dua kata repent yang digunakan dalam bahasa Inggris King James. Dua-duanya menggunakan kata repent. Yang pertama bertobat, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Dan yang kedua yang kata menyesal, seperti tadi waktu Yudas menyesal. Nah, yang bertobat itu dalam bahasa Yunaninya dipakai kata metanoia, yang sudah sangat familiar kita pakai, atau metanoeo, gitu ya, dengan strong number-nya 3340 dan 3341, gitu. Yang artinya sebenarnya berbalik cara berpikirnya. Dia berbalik prioritas hidupnya, berbalik arah 180 derajat dari kehidupannya yang lama. Semuanya berubah. Itu yang disebut dengan bertobat atau metanoia, yang dalam bahasa Inggris ditulis dengan repent. Gitu. Sedangkan yang menyesal dalam bahasa Inggris tetap ditulis dengan repent, tetapi bahasa Yunaninya ditulis dengan kata metamelomai, dengan strong number-nya 3338. Gitu. Yang artinya sebenarnya metamelomai itu dia berubah perasaannya. Dia tidak mengalami perubahan apa-apa dalam pola berpikirnya. Dia tidak mengalami perubahan apa-apa dalam prioritas hidupnya, cara hidupnya. Yang berubah hanya perasaannya. Nah, ini ada dua hal yang sangat menyolok antara metanoia dengan metamelomai. Metanoia itu dia bertobat, dia berbalik. Sesuatu yang terjadi tidak sekedar pada satu peristiwa tertentu, tetapi itu long term. Sifatnya sesuatu yang berkesinambungan terus. Bagaimana dia berubah cara berpikirnya, bagaimana dia berubah prioritasnya, bagaimana dia berubah gaya hidupnya. Dia meninggalkan sesuatu yang lama yang dia lakukan dan menuju pada sesuatu yang baru. Itu metanoia. Itu repent, gitu ya. Yang artinya adalah bertobat.
Tetapi kalau repent dalam arti kata metamelomai yang artinya dia menyesal, itu lebih banyak berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya short term, sesuatu yang dia rasakan pada satu momen tertentu di mana perasaannya berubah. Dia tidak berubah dalam cara berpikirnya, dia tidak berubah dalam prioritas hidupnya, dia tidak berubah dalam apapun yang dia lakukan, tetapi hanya satu momen tertentu di mana sesuatu yang menyentuh dirinya sehingga dia berubah secara perasaannya. Dan contohnya tadi adalah Yudas Iskariot, gitu ya. Pada saat dia melihat bahwa Yesus disalibkan, dia kemudian menyesal. Ini digunakan kata repent. Jadi hati-hati saudaraku, kalau kita menggunakan kata repent, itu maknanya bisa dua, dan dua-dua ini sangat berjauhan. Yang satu berubah secara dari dalam, segala prioritasnya, segala cara berpikirnya, segala arah jalannya semua berubah. Itu yang disebut dengan bertobat atau metanoia. Gitu. Tetapi yang satu tidak. Yang satu dia hanya berubah perasaannya, sesuatu yang sangat temporary. Dan itu digunakan kata metamelomai. Ya. Dari sini saya ingin melihat ada dua hal ini yang berbeda, yang kita harus perhatikan pada saat kita menggunakan kata repent. Karena dalam bahasa Indonesia itu sudah jelas dibedakan, hanya bahasa ini sama-sama menggunakan kata repent. Gitu. Jelas ya saudaraku ya. Dan kalau kita bicara soal pertobatan, tentunya kita bicara bukan sesuatu hal yang seperti halnya yang terjadi pada saat Yudas Iskariot tadi, bagaimana dia menyesal secara perasaannya. Yang terjadi bukan cuma sekedar itu, tetapi lebih banyak suatu bentuk pertobatan adalah suatu perubahan gaya hidup, suatu perubahan prioritas cara berpikir, karena itu lebih banyak digunakan kata metanoia. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini perlu diperhatikan bahwa pada saat kita bertobat, makanya dalam firman Tuhan sendiri dikatakan dia berbalik dan bertobat. Jadi pertobatan, metanoia itu adalah penyesalan dan kemudian dia berbalik. Bukan cuma sekedar dalam perasaannya, tetapi kemudian dia berbalik dalam prioritas hidupnya, berbalik dalam cara hidupnya. Itulah suatu pertobatan, itulah suatu metanoia. Jelas saudaraku ya. Jadi di sini saya akan bedakan dengan jelas antara metanoia dan metamelomai. Hati-hati menggunakan kata repent, karena dua ini berbeda, gitu ya. Dalam King James dua-duanya dipakai kata repent. Dalam bahasa Indonesia malah lebih bagus. Yang satu digunakan kata bertobat, yang satu digunakan kata menyesal, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan salah satu teladan yang baik dari Paulus, dibilang Paulus pernah mengatakan bahwa apa yang dahulu kuanggap untung karena Kristus sekarang menjadi kuanggap rugi. Gitu ya, segala sesuatu yang dahulu kuanggap untung sekarang kuanggap rugi. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan aku melupakan apa yang di belakangku dan mengejar apa yang ada di hadapanku. Itu satu bentuk di mana dia berubah secara pikiran, berubah secara prioritas, berubah secara pola hidup. Itulah metanoia. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jelas saudaraku ya, dari ini semua bisa menambah wawasan kita bahwa ada perbedaan antara repent yang artinya bertobat, itu adalah metanoia, dan repent yang artinya menyesal, itu adalah metamelomai. Metamelomai sesuatu yang sangat temporary, sesuatu yang hanya dipengaruhi oleh satu situasi tertentu, dan tidak mengubah apapun juga, dia hanya mengubah perasaannya saja. Tetapi metanoia itu adalah suatu bentuk pertobatan di mana dia berubah dan berbalik arah sehingga semua kehidupannya berubah. Jelas saudaraku ya? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.